Makassar, Westerling sampai 48, 47 ya dengan 49 Bondowoso. Makanya sampai saat ini satu-satunya negara di dunia yang tidak mau itu cuma Belanda. PBB mau udah mengakui 1745 Indonesia proklamasi, tapi Belanda tidak mau itu karena banyak pelanggaran HAM. 47 Raugede, 48 Sulawesi, 49 Bondowoso kan gitu ya. Nah ini mohon maaf dari Sulawesi Bondowoso sharing ke sini, begitu Bapak menang gugatan. Karena apa? Ya memang pernah Bapak sampai ke Sulawesi, apa di sana datanya kurang konten. Pembantaian 40.000 oleh Westerling itu egonya Westerling ke dunia. Masyarakatnya aja belum 20.000, dibantai 40.000 gimana sih? Kedua di sana nggak ada tanpa lawan gitu. Di sana di Makassar di Westerling. Ya kalau di sini pembantaian segini, ini makam yang ada cuma segini. Kenapa? Sisanya yang dibantai di kali hanyut, nggak ada makam. Tulang-tulang berserakan yang nggak ada makam. Itulah Rawagede. Cari janda waktu itu ya masih banyak. Cari orang ditembak masih hidup juga masih ada. Saksi anak-anaknya menyaksikan orang tuanya dibantai masih ada yang gitu. Nah inilah makam ini dulu di rumah masing-masing, bukan di sini. Ini mah pemindahan 10 November 51. Dibuatkan tanpa lawan, dulu mah di rumah masing-masing, digali oleh istrinya masing-masing. Bahkan ibu saya, suaminya namanya Bitol, itu ibu saya, suami ibu. Itu sebelah sana Oco ada Bitol. Iya. Nah itu ibu baru 6 bulan nikah terbantai suaminya. Itu uak saya tuh kotor. Iya itu suami uak saya dibantai. Ngegali kuburannya di pinggir rumah pakai bedong. Cuman berapa senti? 30 senti. Bayangkan 30 senti. Ya dimakam ke dalam makam itu dibungkuskan kapannya kain putihnya cuma pakai spray, pakai kelambu gitu. Nggak pakai kain putih, beli kemana kain kapannya? Iya, seadanya masuk ke lubang bu itu ditutupin pakai jendela, pakai nyiru tampah gitu asal itu. Diurutin, nggak ada yang nyembayangin waktu itu meninggal. Itu hampir semua rumah ada 2, ada 3 makam-makam ini. Nah ini 3 tahun kemudian barulah pemindahan tulang. 10 November makanya di sini makamnya sama pendek-pendek. Jadi bukan makam langsung di sini dimakamkan. Nah dulu tulang-tulang ini sebelum dimakamkan karena digali langsung dinamain di kain kapan. Ma ini siapa? Oh suami Ma siapa namanya Kutang. Ma ini siapa? Oh Silet. Itu Asilet tuh. Itu ini siapa Ma? Cengek. Oh suami emak gitu. Jadi bukan nama asal. Bukan nama padu wengaran bahasa Sunda, nama asli. Iya, nama asli. Karena tadi yang dia tulang tuh itu Bapak pernah gugatan. Karena apa? Ya memang pernah Bapak sampai ke Sulawesi, apa di sana datanya kurang konten. Pembantaian 40.000 oleh Westerling itu egonya Westerling ke dunia. Masyarakatnya aja belum 20.000, dibantai 40.000 gimana? Kedua di sana nggak ada sampah lawan juga. Di sana di Makassar juga. Ya kalau di sini pembantaian segini, ini makam yang ada cuma segini. Kenapa? Sisanya yang dibantai di kali hanyut, nggak ada makam. Tulang-tulang berserakan yang nggak ada makam. Itulah kalau begini. Cari janda waktu itu ya masih banyak. Cari orang ditembak masih hidup juga masih ada. Saksi anak-anaknya menyaksikan orang tuanya dibantai masih ada yang gitu. Nah inilah makam ini dulu di rumah masing-masing, bukan di sini. Ini mah pemindahan 10 November 51. Dibuatkan tanpa lawan, dulu kan di rumah masing-masing, digali oleh istrinya masing-masing. Bayangkan ibu saya, suaminya namanya Bitol, itu ibu saya, suami ibu. Itu sebelah sana Oco ada Bitol. Ya. Nah itu ibu baru 6 bulan nikah terbantai suaminya. Itu uak saya tuh kotor. Ya itu suami uak saya dibantai. Ngegali kuburannya di pinggir rumah pakai bedong. Cuman berapa senti? 30 senti. Bayangkan 30 senti. Ya dimakam ke dalam makam itu dibungkuskan kapannya kain putihnya cuma pakai spray, pakai kelambu gitu. Nggak pakai kain putih beli kemana kain kapannya.
Iya, seadanya masukin ke lubang itu, ditutupin pakai jendela, pakai biru tampah gitu asal itu. Diurut, gak ada yang membayangin waktu itu meninggal. Itu hampir semua rumah ada 2, ada 3 makam-makam ini. Nah ini 3 tahun kemudian barulah pemindahan tulang. 10 November, makanya di sini makamnya sama, pendek-pendek. Jadi bukan makam langsung di sini dimakamkan. Nah dulu tulang-tulang ini sebelum dimakamkan pernah digali, langsung dinamain, ditangkapan. Ma ini siapa? Oh suami Ma, siapa namanya Kutang. Ma ini siapa? Oh Silet, itu anak Ma, itu Silet. Itu ini siapa Ma? Cengek, oh suami Ma gitu. Jadi bukan nama asal, bukan nama padu ngaran, maksud bahasa Sunda, nama asli. Iya, nama asli. Karena tadi yang di tulang-tulang berserakan mah nggak ada makamnya, nggak dipindahin, nggak ada namanya. Ya, mohon maaf, Pak Lukas yang sebagai orang dikejar-kejar di sini siapa itu 1906 diundang ke sini, apa coba? Pak Karman tolonglah dicukupin jumlah segini, maksudnya makam. Di sini itu dulunya belum dibangun ini ya. Iya. Waktu dia ke sini supaya dibuatkan tampalan itu pas sana penuhin, maksudnya jadi 431. Kata Bapak sebagai pengelola, ini dari mana tulangnya juga kan nggak ada. Kalau ini masih ada tulangnya, bongkar juga kan gitu. Ini tulangnya dari mana? Nah, apalagi yang kubur massal dikeduk, bener-bener kan kayak tulang atau urjun kepala sejen jalma ngamuk deh. Umpamanya. Kedua siapa namanya nanti? Kata Pak Lukas apa? Ya tulis aja pahlawan tak dikenal semuanya. Ya tapi sudah bohong. Ya lebih baik cukup yang ada aja. Tapi ini otentik, data ini 1 hari. Ya malah mohon maaf, di mahkamah Belanda itu mengakui pembantaian di sini sampai dia kalah dalam saya menggugat pelanggaran HAM karena pembantaian. Mengakui, cuman bukan 431 menurut dia di mahkamah, cuman 157. Loh kenapa Anda 157? Ya aku mau hitung tidak 157. Jadi dipalik-palikkan yang hancur mah dihitung ke Belanda mah. Tapi mengakui pelanggaran, ya kalau pelanggaran HAM bukan masalah nilai banyak jumlah, 1-2 warga asal dibantai berarti pelanggaran HAM. Itu makanya saya menggugat menang. Jadi Belanda mengakui 157. Dan mohon maaf, yang nembak di sini tahun 47 9 Desember masih ada yang hidup. Saya ketemu di Denmark. Kenapa Anda sampai demikian kejam? Gitu kan. Loh Pak, begini Pak. Hati nurani itu nggak begitu. Kami ini waktu agresi militer kedua ke Indonesia itulah mahasiswa wajib militer yang nggak berangkat di penjara 7 tahun. Malah aku pulang 2 tahun ke sana juga udah meninggal hampir separohnya. Jadi diseksa. Ya aku daripada mati lebih baik ikut berangkat. Nah sampai di Indonesia kebetulan agresi ke Rawagede. Di Rawagede ini, mohon maaf, temanku aja komandan Aryan Senior itu, padahal di sini yang meninggal lebih dari 20. Kenapa? Ya karena waktu masyarakat di rumah dijajarkan di depan rumah 30 orang suruh ditembak, dia nggak mau nembak. Ditembak oleh komandan. Ya bukan 1-2 yang ditembak oleh komandan di sini. Ya seniorku di depan 3 yang ditembak komandan. Pas aku yang keempat suruh nembak. Ya daripada mati. Nah itulah hati nurani aku tetap nggak mau nembak di sini. Ini lebih dari 20. Belanda ada 300 militer yang mati di sini. Tapi bukan ditembak oleh masyarakat, bukan perang. Ditembak oleh komandannya. Ya makanya mohon maaf 2012 saya nulis segala macam dia. Mohon maaf aja namaku rahasia. Jadinya takut-takut oleh pemerintah gitu. Nah itu hati nurani mah tetap di banyak yang mati di sini karena nggak mau nembak. Sebab di sini masyarakat biasa hanya melindungi. Di mana Pak Lukas walaupun tahu bilang tidak tahu. Di mana markas pejuang di sini? Ya kalau dia nggak mau ditembak, tuh di sana belum tentu ditembak. Tapi tetap melindungi. Di sini markas gabungan pejuang para pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Itulah Rawagede. Luis Buloh dari Bekasi, BKR, TKR, Macan Citarum, Barisan Banteng. Nah, tapi yang itu mah tahu malam ini akan di bumi hanguskan, ya ngapur. Masyarakat biasa kan nggak tahu. Makanya hampir semua masyarakat yang di rumah digedorin, yang nggak keluar sampai dibakar rumahnya, dibantai, ya termasuk yang diabadikan di atas itu. Itu Ibu Marten, si Atung dan si Adu. Kenapa? Jam 11 siang ibunya lari ke sini, loh kok ada pembantaian ya? Karena nggak tahu masing-masing rumah juga dikunci karena itu udah ditingker, udah diletter oleh Belanda.
Kan dianggapnya cuma ditanya oleh Belanda, di mana Pak Lukas? Oh, gua tahu. Di mana markas Bujang? Tidak tahu. Berebet, dibantai. Jadi bukan apa-apa, dianggap biasa aja gitu. Nah itu ibu Makam lari pulang. Waduh Pak, jangan dibuka karena anak usia 15 tahun ke atas dibantai lah oleh Belanda. Ini dari usia 15 tahun ke atas. Anaknya Atung 15, si Adul 17. Berarti sasaran. Buat itu sampai di rumah seperempat jam digedor pintunya dari jam 11 sampai jam 12 nggak dibuka-buka. Dibakar rumah itu. Setelah dibakar, bapaknya memando. Atung, aduh kamu lari ke selatan, biar aku dengan itu kereta. Siap. Bukti habis loncat balik. Pas lari ke sebelah utara, dari kali kejar 3 orang yang akhirnya terang Pak Marten. Nah terus apa? Si Atung dan Adul sampai ketiga kali dibuka celana dulu, apa maksudnya mengumpet di kali yang sedang ini deras gitu. Tapi ternyata waktu mau turun datanglah Belanda 3 menodong. Jadi berangkulan. Enggak, anak dengan anak Atung dan Adul, ibunya mah belum tahu. Jadi mau dibantai, akhirnya dibantai juga. Itu 1 jam darah keluar banyak. Udah 1 jam baru dihancutin gitu. Nah ibunya jam 2 sudah beresin bapaknya di rumah adik, kemana anak kita ayam beritahu, pas ini, oh di sini kali dibantai, kemana? 200 banyak. Mana jasanya dimakan di air. Bayangkan seorang ibu saking anak, airnya segini dalamnya, mana deras dia tinggi. Ya susah cari, kan namanya air deras kan gitu ya. Itu sampai sore gak ketemu hari Selasa, ini peristiwa di Belanda sore hari Selasa. Hari Rabu dengan adanya bertiga turun lagi di kali udah segini, enggak belum ada. Ya susah nggak ketemu. Hari Kamis juga masuk turun lagi bertiga nggak ketemu. Ya udah mungkin jauh. Tapi hari Jumat ada berita Atung dan Adul ngambang di sana dekat Pasir Awi sebelah sini, masih di tabang sawah. Banyu si Atung ini nyangkut. Kena ada patok nyangkut, dia nggak kemana-mana jadinya. Dia kalau nggak nyangkut mau udah samci lebar. Iya, gitu. Tapi apa yang terjadi pas diangkat, Atung dan Adul begini masih berpelukan, masih nempel pipi kanan Atung dan Adul. Ya, makanya ya diabadikanlah seorang ibu merakit 2 anak itu gara-gara itu terjadi seorang. Itu makamnya sebelah sana yang ada di Atung, Adulnya sebelah sana. Nah ini mah 3 tahun kemudian dipindahkan pulang itu. Tadinya di rumah masing-masing. Ya seorang ibu, anaknya 2, bapaknya 1 ninggalin cuma sendiri. Ya artinya apa? Ya ibu saya dengan kakaknya berdua masing-masing menggali untuk suami. Karena rumah ini ada 3, rumah ini ada 2, mayat. Siapa yang bantu itu? Kedua nggak ada laki-laki, siapa gali, makanya situ pakai bedok, pakai golok. Nah itulah kelebihan dulu. Apa? Darah banyak. Makam cuma 30 cm, tapi tidak ada rasa bau mingguan juga. Nah itulah kelebihan ini. Ya mohon maaf, sekarang mah 2 meter ke sampai bau ke astana. Ya umpamanya. Ya artinya lewat itu ada meninggal gitu ya. Tapi ini dulu 30 cm, cuma ditutupin jendela, atau yang pakai ya nyiru tambah diurutin, nggak ada yang membayar. Nah ini waktu dipindahin 3 tahun kemudian, jadi gali tulang kaki dimerekin lagi dalam kain putih itu. Nah ini siapa? Anak mah yang tadi silet, hutang, deblo, suami istri. Sebelum dimakamkan, disembayangkan masal dulu. Udah sembahyangkan masal, baru dimakamkan dulu, patoknya pakai kapan. Ya belum ada batanya tuh. Tapi apa yang terjadi? Setelah dimakam sini, dirumuslah nama taman makam pahlawannya ini. Sampurna Raga itu kalimat sempurna lah raja. Sini. Iya, ini sebenarnya di sini. Nah ini dari semenjak 51 ya sampai ke sini tahun 80 Bapak jadi Pak Lurah dari Kediri, nggak ada perhatian dari pemerintah. Makanya Bapak angkat tulisan ini sampai melejit 94. Buku ini diberikan ke Pemda juga nggak ada tanggapan. Ya mohon maaf, kebetulan Bapak ini sekolah tahun 65 tadi Jakarta 8 Banteng, ada teman Bapak yang jadi seorang, itulah
ABRI gitu ya, dia suka negara Belanda. Apa Karman ini tulisan, wah bagus ini, aku akan bawa ke sana. Pas di luar negara Belanda ada yang minta cetak 2 bahasa. Jadi buku Rawa Gede ini tahun 95 dicetak 2 bahasa sampai